Pernahkah kamu mendengar tentang Wali Songo, 9 tokoh suci yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa? Namun, coba kamu sebutkan satu persatu nama mereka. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria. Cuma 8 kan? Lalu, siapa satu lagi? Kenapa nama-nama Wali Songo jarang disebut lengkap? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Dalam video ini, kita akan menguak salah satu misteri budaya dan sejarah Nusantara yang jarang dibahas secara terang-terangan. Misteri di balik nama-nama Wali Songo yang nyaris tak pernah lengkap disebut. Wali Songo secara harfiah berarti 9 wali. Mereka adalah tokoh-tokoh spiritual yang diyakini menyebarkan Islam di Jawa sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Namun, Wali Songo bukan sekadar 9 individu. Mereka adalah sebuah institusi, semacam dewan ulama besar yang pengaruhnya sangat luas. Dan keanggotaannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Beberapa versi menyebutkan nama-nama yang berbeda. Di satu catatan ada Sunan Bayat. Di versi lain, Sunan Siti Jenar disebut-sebut. Tokoh kontroversial yang bahkan dituduh sesat dan dihukum mati oleh Dewan Wali sendiri. Lalu bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar-benar termasuk ke dalam Songo itu? Kita mungkin berharap sejarah punya jawaban yang pasti. Tapi faktanya, sumber-sumber tentang Wali Songo sangat beragam dan tidak seragam. Sebagian besar informasi datang dari Babat Tanah Jawi, Serat Centini, dan manuskrip-manuskrip kuno lainnya. Namun banyak dari sumber itu ditulis ratusan tahun setelah masa hidup para wali. Artinya banyak kisah yang telah bercampur antara fakta, mitos, dan tafsir spiritual. Inilah yang membuat daftar nama Wali Songo menjadi berubah-ubah tergantung versi. Kadang Sunan Kalijaga tak masuk dalam daftar. Kadang Sunan Bayat dimasukkan. Kadang Sunan Kudus digantikan oleh tokoh lain, aneh bukan? Tapi tunggu dulu, kenapa daftar itu tidak distandarkan saja? Kenapa tidak ditetapkan versi yang pasti? Jawabannya mungkin mengejutkan, karena keragaman itu adalah bagian dari strategi. Wali Songo bukan hanya pendakwah agama, mereka juga ahli strategi sosial dan budaya. Mereka tahu bahwa untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa yang saat itu masih kental dengan budaya Hindu-Buddha, mereka harus beradaptasi dengan cara-cara lokal. Mereka memadukan dakwah dengan kesenian pewayangan hingga arsitektur. Dan untuk menjaga keharmonisan dengan berbagai kelompok, penyebutan nama-nama wali bisa disesuaikan dengan lokalitas dan konteks politik setempat. Itulah sebabnya di satu daerah, yang lebih dikenal adalah Sunan Muria, sementara di tempat lain Sunan Giri yang diagungkan. Dengan kata lain, penyebutan nama wali disesuaikan agar mudah diterima masyarakat lokal, bahkan jika itu berarti mengorbankan konsistensi sejarah. Namun di balik strategi dan kebijaksanaan itu, ada teori yang lebih gelap. Beberapa peneliti dan budayawan meyakini bahwa ada nama-nama wali yang sengaja dihilangkan dari sejarah resmi, bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu kontroversial. Salah satu nama itu adalah Sunan Siti Jenar. Ia dikenal sebagai wali yang menekankan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya manusia dengan Tuhan. Konsep ini dianggap terlalu berani, bahkan nyaris bertabrakan dengan syariat Islam ortodoks. Ia dianggap menyimpang, dan konon dijatuhi hukuman mati oleh Dewan Wali. Akibatnya, namanya seperti dihapus dari daftar resmi Wali Songo. Meskipun peran dan ajarannya tetap dikenang oleh sebagian masyarakat Jawa, inilah yang membuat daftar nama wali selalu terasa ganjil. Seperti ada potongan yang hilang atau sengaja dihilangkan. Pada akhirnya kita mungkin tak akan pernah tahu pasti siapa sebenarnya 9 wali yang pertama kali dimaksud. Karena konsep Wali Songo bukan sekadar daftar nama. Ia adalah simbol dari kebijaksanaan, spiritualitas, dan strategi dakwah yang membaur dengan budaya lokal. Simbol dari kekuatan menyatukan yang berbeda-beda, tanpa harus memaksakan keseragaman. Dan mungkin karena itulah, nama-nama mereka tak pernah disebut lengkap karena esensi mereka bukan di nama, tapi di nilai yang mereka bawa. Jadi, ketika kamu bertanya, kenapa nama Wali Songo tak pernah disebut semua? Mungkin jawabannya bukan karena kita lupa, tapi karena kita diajak untuk terus mencari, merenung, dan menyelami makna di balik warisan mereka. Karena mungkin, sebagian dari mereka memang tidak ingin dikenang sebagai nama, tapi dikenang sebagai cahaya yang menerangi jalan hingga hari ini. Kalau kamu suka konten sejarah penuh misteri seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, menurutmu siapa wali ke-9 yang sebenarnya? Sampai jumpa di episode selanjutnya.
di mana sejarah tak selalu sehitam putih yang kita kira.